Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang seleksi masuk Institut Pertanian Bogor atau IPB University ya. Nah, untuk informasi ini teman-teman bisa mengunjungi admisi.ipb.ac.id ya. Nah, di sini kita lihat untuk yang program sarjana ya. Nah, untuk program sarjana ini sendiri ada beberapa jalur masuk mandirinya ya. Yang pertama ini jalur ketua OSIS, yang kedua jalur PIN yaitu berprestasi ya. Kemudian BUD, SM, IPB ya. Jadi ada 4 jalur mandiri untuk masuk IPB. Kita lihat dulu untuk yang pertama yaitu jalur ketua OSIS. Nah, di sini spesifikasi atau kualifikasi dari pelamar ini yang pertama adalah pernah menjadi ketua OSIS selama di SMA, MA ataupun SMK. Hal ini diperkuat dengan surat dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa pelamar adalah benar siswa di sekolahnya dan pernah menjadi ketua OSIS selama sekurang-kurangnya 1 periode ya. Dan ini harus dilengkapi dengan surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan pelamar sebagai ketua OSIS. Yang kedua harus lulusan tahun 2024. Nah, untuk jalur ketua OSIS ini ada dokumen yang harus dilengkapi saat pendaftaran. Yang pertama itu adalah pas foto terbaru berlatar belakang merah atau putih. Kemudian surat rekomendasi dari kepala sekolah, nanti ada template-nya. Kemudian surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan sebagai ketua OSIS, lalu sertifikasi prestasi ekstrakurikuler maksimum 3 atau jika ada berarti kalau tidak ada tidak apa-apa. Lalu kartu keluarga atau KK, lalu selanjutnya slip penghasilan orang tua ya, diupload surat penghasilan total atau slip gaji bagi pekerja di sektor formal atau surat keterangan penghasilan dari RT, RW atau lurah atau kepala desa setempat bagi yang bekerja di sektor informal atau tidak bekerja. Yang selanjutnya bukti pembayaran tagihan listrik 3 bulan terakhir dan komitmen melakukan pembayaran biaya pendidikan. Template-nya juga ada terlampir. Nah, untuk jalur ini biaya pendaftarannya Rp200.000. Nah, teman-teman harus memperhatikan tanggal penting. Yang pertama terkait pendaftaran, itu dilakukan tanggal 7 Mei, artinya sekarang sudah buka, sampai 14 Juni 2024. Nah, tanggal rangkaian dari pendaftaran yang pertama adalah memilih jalur masuk itu dari 7 Mei tadi sampai 14 Juni, lalu melakukan pembayaran dari 7 Mei sampai 14 Juni, lalu pengisian biodata dari 7 Mei sampai 14 Juni ya. Selanjutnya ada pengumuman tanggal 5 Juli. Nah, selanjutnya dilakukan registrasi online 5 sampai 9 Juli, lalu unduh tagihan biaya pendidikan 5 Juli dan periode pembayaran pendidikan adalah 5 sampai 9 Juli ya. Artinya di sini tidak ada ujian ya. Teman-teman bisa yang pernah menjadi ketua OSIS bisa untuk masuk IPB melalui jalur ketua OSIS ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini jalur yang mandiri yang kedua itu adalah PIN ya. PIN itu adalah jalur prestasi internasional dan nasional ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada lulusan SMA, MA, MK yang berasal dari luar, yang berprestasi luar biasa dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk menimba ilmu di IPB agar sikap, perilaku, dan pengetahuan dapat berkembang secara optimal ya. Selanjutnya penyelenggaranya adalah IPB. Nah, di sini perlu kita lihat spesifikasi atau kualifikasi dari pelamar. Yang pertama adalah lulusan MA, SMA, MA atau SMK di tahun 2024, kemudian berprestasi ya, yaitu meraih penghargaan atau juara dalam lomba tingkat internasional ataupun nasional. Di antaranya lomba karya ilmiah, lomba matematika, fisika, kimia, biologi, dan informatika, serta olahraga, hafiz, pramuka, dan seni. Kemudian khusus untuk prestasi terkait dengan pramuka tahun akademik 2024-2025 baru akan dibuka untuk Jawa Barat ya, daerah Jawa Barat. Nah, selanjutnya dokumen yang harus teman-teman lengkapi ini mirip dengan yang tadi, yaitu pas foto, sertifikat pendukung ya,
kemudian surat rekomendasi kepala sekolah, sertifikasi prestasi maksimum 3, KK, lalu slip gaji orang tua, pembayaran tagihan listrik 3 bulan terakhir, serta komitmen untuk pembayaran biaya pendidikan. Nah, untuk uang pendaftaran jalur PIN ini atau prestasi internasional dan nasional ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu Rp200.000. Nah, untuk tanggal ini penting, pendaftaran dapat dilakukan dari 8 Mei sampai 14 Juni 2024. Artinya sekarang sudah dibuka, silahkan untuk mendaftar jika memang berminat. Nah, yang pertama di sini memilih jalur masuk, yaitu tanggal 8 Mei sampai 14 Juni, lalu melakukan pembayaran juga di tanggal yang sama, serta pengisian biodata juga di tanggal yang sama. Selanjutnya nanti ada pengumuman tanggal 5 Juli, lalu registrasi online 5 sampai 9 Juli, unduh tagihan pendidikan 5 Juli, lalu pembayaran biaya pendidikan 5 sampai 9 Juli. Artinya untuk seleksi jalur PIN ini juga tidak ada seleksi atau ujian tulis ya. Mirip dengan yang berprestasi tadi. Oke, jalur yang ketiga. Untuk masuk seleksi mandiri di IPB, jalur yang ketiga adalah BUD, yaitu beasiswa utusan daerah. Jadi ini adalah jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan atau lembaga swasta yang bisa lulus diharapkan kembali ke daerah untuk membangun daerah ya. Nah, proses penerimaannya yang pertama di sini informasi dari IPB kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, perusahaan, BUMN, lembaga atau yayasan. Kemudian ada komitmen dan kesediaan membiayai calon mahasiswa. Selanjutnya penjaringan dan seleksi calon mahasiswa oleh penyandang dana, lalu pendaftaran BUD secara online oleh penyandang dana. Selanjutnya seleksi akhir dan pengumuman hasil seleksi. Selanjutnya penyelesaian naskah kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS antara IPB dan penyandang dana. Kemudian menyelesaikan administrasi keuangan oleh penyandang dana, lalu pemanggilan dan registrasi calon mahasiswa. Selanjutnya perkuliahan mahasiswa. Jadi di sini yang melakukan prosesnya lebih ke penyandang dana. Nah, persyaratan dari pelamar BUD yang pertama berumur tidak lebih dari 25 tahun, memiliki nilai rapor SMA, MA, SMK minimal 70 selama 5 semester pertama, sehat jasmani rohani, bebas narkoba, bersedia tinggal di asrama PPKU IPB pada tahun pertama. Ya, jadi ini juga tidak ada ujiannya. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan tanggal penting, yaitu pendaftaran dari 15 Maret sampai 16 Juni, pengumuman 5 Juli, registrasi online 5 sampai 9 Juli dan periode pembayaran UKT 5 sampai 9 Juli. Ya, sama seperti yang sebelumnya. Oke, yang terakhir di sini jalur masuk seleksi mandiri IPB adalah SMIPB, yaitu seleksi mandiri masuk IPB. Nah, untuk SMIPB ini ada 2 stream atau ada 2 jalur. Ada yang menggunakan skor SNBT BPP atau mengikuti ujian tulis berbasis komputer yang dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing ya. Jadi yang pertama tadi bisa memanfaatkan nilai UTBK yang sudah teman-teman dapatkan, atau boleh juga untuk mengikuti ujian berbasis komputernya IPB, atau boleh dua-duanya. Kalau keduanya nanti maka hasil seleksi yang nilai terbaik yang akan digunakan gitu ya. Nah, di sini materi untuk SMIPB itu yang pertama di sini adalah tes kemampuan stokastik yang bersifat Higher Order Thinking Skill, jumlahnya 25 soal, waktu pengerjaannya 60 menit, dan untuk sistem penilaiannya untuk soal pilihan ganda benar semua 100, salah min 25%, kemudian 0. Untuk soal isian singkat benar 100, salah atau 0 ya. Untuk SMIPB internasional tes dilaksanakan dalam bahasa Inggris ya. Bagi peserta yang memilih program studi kedokteran hewan akan ada tambahan tes seputar kedokteran hewan sebanyak 25 soal, waktu pengerjaan 30 menit. Jadi ini materi untuk SMIPB yang ujiannya online tadi ya. Syarat untuk perangkat saat melakukan ujian ini yang pertama bisa dari PC atau laptop yang pastinya harus terhubung dengan internet, kemudian menggunakan sistem aplikasi minimum Windows 10 atau Mac ya.
atau yang telah terinstall Google Chrome atau Firefox, kemudian handphone yang mampu menangkap gambar, foto atau video, lalu sudah terinstall di sana Telegram untuk keperluan komunikasi, lalu aplikasi Zoom untuk pengawas ya, untuk melakukan pengawasan saat ujian. Nah, kualifikasi dari peserta SMIPB yang pertama adalah mahasiswa lulusan SMA, MA, SMK tahun 2022, 2023 dan 2024. Kemudian peserta harus sehat jasmani rohani, lalu peserta yang mengikuti UTBK baik yang baik untuk bisa mendaftar melalui SMIPB maupun menggunakan skor UTBK ya, syaratnya berarti harus ikut UTBK. Lalu untuk yang lulusan luar negeri dapat mengikuti ujian SMIPB secara online ya, atau SMIPB yang internasional tadi. Kemudian di sini ada dokumen yang harus teman-teman lengkapi. Yang pertama pas foto, kartu peserta SNBT UTBK. Kemudian itu khusus untuk yang memilih jalur SMIPB lewat UTBK ya. Kemudian kartu keluarga, slip penghasilan orang tua, bukti pembayaran tagihan listrik, dan komitmen untuk bisa membayar biaya pendidikan. Nah, untuk biaya pendaftaran kalau lewat SMIPB yang menggunakan skor UTBK 300.000, tapi kalau SMIPB yang ada ujian online-nya itu 500.000 ya. Nah, di sini ada tanggal-tanggalnya untuk SMIPB UTBK yang tadi artinya teman-teman tidak perlu ujian. Pendaftaran mulai 13 Mei sampai 19 Juni 2024, pengumuman 9 Juli, registrasi online 9 sampai 12 Juli, lalu periode pembayaran UKT 9 sampai 12 Juli dan masa sanggah 9 sampai 13 Juli ya. Nah, untuk yang ada ujian online tadi otomatis di sini ada proses ujiannya ya. Jadi pendaftaran sama 13 Mei sampai 19 Juni. Lalu pra-ujian 1 24 sampai 29 Juni, kemudian pra-ujian 2 29 Juni. Nah, ujiannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024, pengumumannya tanggal 9 Juli. Lalu registrasi online-nya 9 sampai 12 Juli, periode pembayaran UKT 9 sampai 12 Juli dan masa sanggah juga 9 sampai 13 Juli. Ya. Jadi ini jalur-jalur yang bisa teman-teman tempuh untuk masuk ke IPB gitu ya. Ini tadi dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan ya, kartu peserta lewat jalur yang diikuti, rapor semester 1 sampai 5, surat keterangan lulus asli atau ijazah asli, kemudian akte kelahiran, KK, KTP, pas foto terbaru, formulir kesediaan menjadi calon mahasiswa baru, formulir pernyataan kesanggupan orang tua atau wali membayar biaya pendidikan, formasi pernyataan mengikuti program pendidikan di IPB, kartu BPJS jika sudah memiliki, kartu anggota asuransi lain yang masih berlaku, dan pernyataan mahasiswa BUD yang pemenuhan kontrak kerjasama, kemudian formulir persetujuan draft perjanjian kerjasama ya. Ini tata cara pendaftaran, berarti teman-teman baca dulu informasi lengkapnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada yang bingung nanti boleh tulis di kolom komentar. Kemudian teman-teman bikin akun di http://pendaftaran.admisiipb.ac.id ya. Kalau teman-teman sudah punya akun pada tahun sebelumnya, silahkan gunakan akun yang sama ya. Kemudian siswa mengisi riwayat pendidikan, kemudian memilih jalur masuk yang sesuai, lalu membayar biaya pendaftaran, lalu melakukan pembayaran, lalu mengisi seluruh form pendaftaran, lalu pendaftaran selesai ya. Nah, tinggal mengikuti ujian bagi yang ada ujiannya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih daya tampung, teman-tean bisa cek di admisi.ipb.ac.id/daya tampung, strip daya, strip tampung, strip, dan strip keketatan slice ya. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat misalnya untuk komunikasi digital dan media. Untuk ketua OSIS yang akan ditampung itu 18 orang, lewat PIN 9 orang, BUD 9 orang, SMIPB 48 orang. Nah, ini keketatannya, berarti semakin besar angkanya maka semakin besar juga saingannya ya. Ini untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa untuk mengeceknya secara langsung di website ini ya.
Kemudian untuk pembayaran bisa menggunakan Bank BRI, BNI, BTN, BSI, BJB, Mandiri, BMS atau Bank Mega Syariah, lalu BJB Syariah dan Bank Muamalat. Nah, di sini teman-teman juga bisa cek nih berapa sih UKT per semester untuk jalur SNBT, SNBP, seleksi mandiri tahun 2024 ya. Jadi di sini ada kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7 ya. Masing-masing ini berbeda. Di setiap program studi pun juga akan bisa berbeda juga. Oke, silahkan untuk teman-teman cek terkait UKT-nya. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang membingungkan, boleh untuk ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena kita akan membahas seleksi-seleksi mandiri di program di universitas negeri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.